أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Seperti yang kemarin, kita lanjutkan lagi. Kita baca kitab Nasahihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala." Orang-orang yang paling dicintai oleh Allah, anfa'un nasi lin-nasi, yaitu orang yang paling berguna bagi sesamanya, berguna kepada sesama manusia. Jadi orang yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling berguna kepada sesamanya. Kalau mau dicintai Allah, kalian harus berguna. Kalau tidak berguna, berarti tidak dicintai. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang bermanfaat. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pintar-pintarlah kita memancing cintanya Allah kepada kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah bermanfaat kepada manusia yang lain. Manfaat di sini bukan berarti hanya dengan uang, dengan harta. Jangan nanti kalian berpikir bahwa saya tidak bisa berguna karena saya orang miskin. Tidak. Orang yang berguna itu bukan hanya dengan hartanya saja. Semua apa yang bisa kita manfaatkan untuk kegunaan kepada manusia yang lain, itu kita manfaatkan. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik orang di antara kalian, sebaik-baik orang yang manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat. Kalau kalian punya harta kekayaan, manfaatkan harta kekayaan kalian itu untuk berguna kepada sesama. Caranya bagaimana? Sedekahkan. Kemarin kita sudah bahas tentang sedekah. Kita berikan Allah satu, bisa jadi Allah kembalikan dua. Bisa jadi 10, bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Kalau itu keinginan Allah. Yang penting kita harus ikhlas. Kalau punya ilmu, manfaatkan ilmu itu untuk berguna kepada manusia. Nah, alhamdulillah kalian sudah mengajarkan ilmu itu kepada adik-adik kalian. Ya? Kalian ajarkan A, adik-adik tak tahu A, maka itu dia bermanfaat. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika orang sudah meninggal, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya. Dia tidak bisa lagi beribadah kalau ketika dia sudah meninggal. Tetapi ada 3 hal yang mampu ketika dia sudah meninggal, hal ini tetap terus mengalir ibadahnya, terus mengalir amal ibadahnya. Apa itu? Pertama, ilmu yang bermanfaat. Kalau kalian sudah belajarkan ilmu yang bermanfaat, contoh kita tegur adik-adik tidak boleh buang sampah di sembarang tempat. Dia amalkan itu, kalian sudah meninggal, tetap kalau adik-adik terus amalkan itu, teringat bahwa kita pernah ajarkan dia tidak boleh buang sampah di sembarang tempat. Walaupun kita sudah meninggal, tetapi adik terus dia buang sampah di tempatnya, maka kita tetap mendapatkan pahalanya. Yang kedua, yang tetap mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal, yaitu amal jariyah. Amal jariyah ini adalah amalan-amalan yang tetap dipergunakan walaupun kita sudah meninggal. Contoh, kalian ada uang sisa belanja, sisa jajan, kalian selipkan beli Al-Quran atau beli
Iqra. Al-Quran kalian wakafkan ke rumah Quran, lantas dibaca terus menerus oleh adik-adik yang nanti baca Al-Quran. Ketika kalian meninggal, setiap dia baca Al-Quran itu, dia terus menerus pahalanya mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Amal itu namanya amal jariyah. Yang ketiga, yang tetap mengalir pahalanya walaupun kita telah meninggal adalah anak yang soleh dan solehah. Doa anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi insyaAllah kalian itu mulai dari sekarang jadilah anak yang soleh dan solehah, sehingga insyaAllah tidak menutup kemungkinan kalian akan menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah pula. Ketika kalian meninggal, kalian meninggalkan anak yang soleh dan solehah, terus menerus mendoakan kita, maka kita pun dapat pahalanya. Jadi sebaik-baik orang yang dicintai Allah adalah orang yang paling berguna kepada sesamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Yaitu orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang berguna kepada sesama manusia. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah